Halo, selamat datang di channel The Hazelnut. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas variabel seduh favorit saya, yaitu temperatur air. Nah, banyak yang bilang kalau misalkan temperatur air ini merupakan salah satu variabel yang nggak terlalu penting. Kalau misalkan nanti suhu seduhnya itu di 90 sampai 96 derajat, itu perubahannya udah nggak terlalu bermakna. Saya pribadi nggak setuju. Kenapa? Karena dari kebiasaan saya setiap harinya, variabel temperatur ini justru yang paling sering saya ubah-ubah kalau saya lagi males ubah variabel seduh yang lainnya. Oleh sebab itu kemarin saya sangat senang dengan topik yang dibawakan oleh juara World Brewing Cup tahun ini 2025, si George Peng. Itu beliau membawa tema temperatur, di mana beliau membawa tema temperatur roasting sampai di temperatur suhu seduhnya, bahkan sebelum menuang air seduhannya aja, itu kettle-nya itu airnya dibuang dulu. Tujuannya apa? Supaya temperatur di leher kettle-nya itu stabil. Nah, artinya apa? Artinya perubahan temperatur aja itu akan mempengaruhi, hasil seduhan kita. Nah, pasti nanti akan ada yang tunjukkan saya, mudah-mudahan itu penelitian. Katanya dari penelitian ternyata suhu temperatur itu nggak penting. Saya ambil contoh penelitiannya. Ini di sini pada penelitian ini, ya, pihak peneliti itu meneliti temperatur seduh 87 derajat Celcius, 90 derajat Celcius, dan 93 derajat Celcius, itu ternyata perubahan temperatur itu tidak bermakna. Tetapi di akhir video saya akan membantah penelitian ini. Nah, saya akan masuk ke dasar temperatur. Kita balik lagi ke Darcy-Law. Di episode sebelumnya saya ada sempat bahas. Kalau kita lihat sekilas di Darcy-Law ini tidak ada variabel temperatur. Tetapi variabel temperatur itu nanti akan masuk di viskositas dinamik air dan juga massa jenis airnya, dan ini kalau nanti diturunkan itu nanti jadi viskositas kinematik. Di mana saya kemarin sudah sempat membahas di fase blooming, kalau misalkan temperaturnya meningkat, maka nanti viskositas kinematik itu akan turun. Nah, di buku The Physics of Filter Coffee, si Jonathan Gagne, beliau itu turunkan lagi rumus Darcy-Law-nya itu ke total brewing time. Jadi T yang di sini adalah total brewing time. Nah, ini teman-teman nggak perlu pusing. Jadi dia menurunkan rumusnya ini dengan berasumsi ini kan tabung, nanti itu airnya dia akan tambah turun, tambah turun, tambah turun, tambah turun. Nah, ini dia juga H-nya itu dia nanti akan semakin turun. Di mana beliau coba tambahkan variabel R, di mana R ini adalah brewing rasionya. Jadi kalau misalkan 1:16, maka R-nya itu 16. Tetapi yang mau saya bahas di sini adalah aspek temperaturnya. Di mana di sini ada variabel viskositas kinematik. Kalau misalkan temperaturnya naik, viskositas kinematik akan turun. Karena ini variabelnya ada di atas, otomatis nanti total brewing time-nya itu akan turun. Dan juga saya sudah bahas dari sebelumnya, kalau misalkan viskositas kinematiknya turun, nanti tegangan permukaan airnya itu akan turun, akhirnya kapilaritas itu akan meningkat dan tingkat absorpsinya itu akan naik. Nah, di buku Jonathan Gagne-nya itu juga ada bahas tentang slurry temperatur. Slurry temperatur itu jadi maksudnya coffee bed yang sudah basah itu disebut sebagai slurry di buku itu. Perubahan suhu 75 derajat Celcius, ini slurry-nya ya, jadi bukan air ya. Perubahan suhu slurry 75 derajat Celcius sampai 88 derajat Celcius itu nanti akan meningkatkan absorpsi, kecepatan absorpsi itu sampai di 15%. Nah, ini adalah hukum fisika yang bisa kita lihat di mata. Jadi Darcy-Law itu adalah hukum yang kita lihat di mata, yaitu di dripper ada coffee bed-nya, ada airnya. Tetapi kalau kita lihat secara mikroskopik, kemarin saya ada bahas juga mengenai difusi dan adveksi. Karena viskositas kinematiknya itu turun, otomatis nanti kecepatan difusinya itu nanti pun akan meningkat. Artinya nanti akan berkaitan juga dari aspek kimia, di mana temperatur itu yang naik, nanti kelarutan compounds di dalam kopinya itu dia juga akan naik, dan pada akhirnya itu nanti akan meningkatkan ekstraksi. Nah, ini gampang kita bisa simpulkan kalau dari pandangan fisika dan pandangan kimia, semakin tinggi temperatur, maka semakin tinggi pula tingkat ekstraksi dengan memerlukan waktu brewing time yang lebih singkat. Jadi kita bicara kenaikan temperatur ini berkaitan dengan efisiensinya itu penurunan total brewing time
dengan peningkatan ekstraksinya. Ini gampang, tetapi tidak sesederhana itu. Jadi kita balik ke compounds di dalam kopi. Secara umum compounds di dalam kopi itu kita bisa bagi menjadi dua, yaitu non-volatil dan volatil atau yang disebut sebagai VOC, volatile organic compounds. Nah, kandungan non-volatil di dalam kopi itu ada kafein, trigonelin, protein, polisakarida, melanoidins, kemudian juga ada carboxylic acid, itu ada citric, malic, acetic, kemudian juga ada chlorogenic acid, ada lemak, ada mineral. Nah, inilah di komponen-komponen ini yang biasanya nanti, disebut kalau misalkan ekstraksinya dia meningkat, ini nanti kandungan komponen-komponen ini yang akan meningkat. Dan tetapi saya akan buktikan kalau misalkan nanti itu tidak terpengaruh di komponen yang volatile organic compound. Jadi inilah kedua komponen inilah yang kita sebut sebagai the magic of coffee, di mana ini nanti kalau non-volatil, komponen non-volatil ini jadi yang mempengaruhi taste ya, rasa. Seperti misalkan manis, asam, pahit, itu kita sebut sebagai rasa, dan si volatile organic compound inilah yang menghasilkan aroma, ya. Jadi dengan kombinasi kedua ini nanti dia akan kita sebut sebagai flavor atau cita rasa. Jadi cita rasa itu bukan cuma sekedar rasa manis, pahit, tapi dia itu melibatkan indera lainnya, indera penciuman, aroma, kemudian juga persepsi di otak kita yang menciptakan adanya cita rasa. Nah, di si volatile organic compound itu, saya sudah pernah bahas juga di bagian resting, itu kandungannya di dalam satu kopi itu dia bisa sampai 1000 lebih. Ini saya kasih contohnya aja, sedikit ya, yang nggak terlalu banyak. Ini nanti yang volatile organic compound ada yang menghasilkan aroma fruity dan lain sebagainya. Dan kemarin saya ada bahas tentang metantiol di fase resting. Nah, ini ya yang menghasilkan nanti rasa aroma busuk, bukan rasa, sorry, aroma busuk ya. Nah, ini aroma yang tidak menyenangkan. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi kan biasanya, teman-teman itu akan berpikir ya, kalau misalkan nanti ekstraksinya meningkat, semua kandungan di kopi itu nanti akan meningkat. Saya akan bantah. Saya temu penelitian ini, The Role of Fines in Espresso Extraction Dynamic, ini dilakukan oleh Samosmerk penelitiannya. Samosmerk ini, kalau teman-teman ingat saya bahas tentang resting kopi, saya ada bahas tentang degazing CO2, itu juga si penelitinya itu sama Samosmerk dari Zurich University. Nah, ini penelitian yang diterbitkan di tahun 2024 ya. Memang ini yang dibahas itu tentang penambahan particle fines itu di dalam espresso. Tetapi ini menarik di bagian results-nya. Karena beliau itu dia memisah-misahkan fragmen-fragmen senyawa molekuler di hasil seduhannya itu, dan itu diukur. Jadi ada spektrum A, B, C, D, dan senyawa yang masuk dalam kelompok A ini ternyata ya, dengan meningkatnya extraction yield, ya dalam hal ini kita kaitkan dengan temperatur juga karena meningkatan temperatur itu nanti akan meningkatkan ekstraksi juga. Ternyata dengan meningkatnya extraction yield, justru senyawa ini dia kandungannya akan turun. Ini VOC-nya ya, ini jadi semua ini senyawa VOC-nya justru di kandungan ini akan turun. Dan ada juga senyawa yang sifatnya dia masuk ke dalam fragmen B, di mana fragmen B ini dia tadinya dia tinggi, kemudian seiring berjalannya dengan ekstraksinya meningkat, dia turun dulu, kemudian baru naik. Kemudian juga ada senyawa C. Senyawa C ini di mana dia tidak terpengaruh dari extraction yield. Suka-suka dia, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Artinya ini senyawa yang tidak terpengaruh karena extraction yield. Kemudian juga ada senyawa D, di mana senyawa D ini dia semakin tinggi extraction yield-nya, itu dia nanti kandungannya juga akan semakin tinggi. Nah, jadi VOC ini ya di fragmen yang A, kenapa dia turun? Karena dia tidak bisa produksi lagi, jadi dia udah menguap gitu, dia tidak bisa produksi lagi dari partikel kopi yang lagi diseduh dalam penelitian ini espresso. Jadi dia semakin meningkatnya si extraction yield-nya itu, dia justru nanti kandungannya akan turun. Ternyata VOC apa yang masuk dalam grup A ini? Yaitu ada aroma fruity. Kemudian yang di C ini juga menarik. Ini nggak terpengaruh dari extraction yield ya. Ini ternyata yang dalam masuk grup C ini ada si metantiol. Nah, dari penelitian ini kita bisa tarik benang merahnya ke kemarin betapa pentingnya fase resting itu. Karena kita mau
mengurangi kadar si metantiolnya, dan itu satu-satunya hanya bisa kita turunkan itu di extraction, bisa kita turunkan di fase testing ya, yang di kuasa kita ya, karena kan kita nggak berkuasa mengatur compound kopi dari pertaniannya sampai di roasting ya, kita ini brewer. Yang bisa kita atasi itu menurunkan metantiolnya hanya dengan fase resting. Dari sini kita benang merah bisa tarik. Dan kemudian ternyata dengan menurunkan extraction yield, terkadang justru kita bisa meningkatkan aroma fruity. Nah, disinilah permainan temperatur itu akan berpengaruh. Makanya kemarin saya main-main, saya turunkan suhu bloomingnya, yang biasanya mungkin blooming di suhu 90-an, saya turunkan, coba-coba kita di 70, dan ternyata rasanya menyenangkan. Dan saya juga ada penelitian lain yang cukup menarik, itu ada dibahas tentang, sering kan teman-teman dengar nih, astringent atau rasa sepet, dryness, rasa kering ya. Itu astringent itu disebabkan karena adanya, overekstraksi yang berlebihan. Terus saya juga pernah sempat baca tapi saya lupa di mana, itu bisa terjadi rasa astringent itu karena adanya heavy molekuler, jadi tingkat molekuler yang dianggap berat ya, komponen molekuler yang besar, yang berat, itu dia terekstraksi. Itu terekstraksi belakangan karena dia berat, jadi dia setelah itu nanti kalau kita overekstraksi, dia akan menghasilkan rasa astringent. Tetapi saya kemarin sempat menemukan penelitian yang menarik, ini baru banget, baru diterbitkan bulan Maret 2025. Nah, di sini ini dari hasil seduhan kopi itu diekstraksi dengan berbagai lapisan ya. Kita nggak bisa bayangin lah alat yang digunakan karena ini udah tingkat molekuler. Intinya dia lakukan ultrafiltration dan sebagainya lainnya, di fragmentasi sampai ketemu di yang si fragmen F9.6.4. Nah, si fragmen F9.6.4 ini dia disaring di ukuran molekuler yang ukuran 5 kDa. kDa itu satuannya molekul ya. Nah, di mana tadinya di sebelum penelitian ini yang dianggap molekul yang kecil itu adalah di bawah 12 kDa. Ini disaring lebih kecil lagi. Ternyata di fragmen F9.6.4 ini menghasilkan rasa astringent. Dan penelitian ini nggak cukup sampai dia temuin aja, oh ini rasa astringent. Dibuktikan lagi di penelitian ini, kalau fragmen F9.6.4 itu dimasukin ke dalam air putih. Dan ternyata air putihnya itu juga menimbulkan rasa astringent. Artinya apa? Artinya di sini kita bisa lihat ternyata rasa astringent itu jangan-jangan bisa jadi bukan karena overekstraksi. Bisa jadi memang ada senyawa tertentu inilah yang menghasilkan fase rasa astringent. Jadi ini akan sangat berpengaruh di berbagai macam proses variabel seduhnya. Nah, kemudian diteliti lagi, jadi yang dimasuk sebagai fragmen F9.6.4 ini dia sifatnya apa? Ternyata itu adalah melanoidin. Jadi selain melanoidin juga yang masuk dalam fragmen itu adalah prekursor melanoidin. Jadi prekursor itu istilahnya adalah zat yang nanti dia akan aktif jadi melanoidin itu kalau misalkan pada proses penyeduhan atau saat minum. Jadi dia masih belum jadi tapi nanti akan jadi juga gitu. Nah, di penelitian ini adalah penelitian yang pertama kali membuktikan kalau ternyata melanoidin itu akan berkontribusi ke bagian taktil ya, tekstur taktil, astringent gitu. Jadi bukan rasa manis, pahit segala macam gitu. Nah, dari sini jadi kita bisa lihat ya kalau misalkan variabel seduh itu ternyata kopi itu sangat sensitif. Dan kita akan balik lagi, tadi saya ada tunjukkan penelitian yang menunjukkan bahwa variabel seduh setidaknya di suhu 87 sampai 93 itu tidak terpengaruh. Nah, saya akan sekaligus saya tunjukkan kalau kita misalkan baca suatu penelitian ya. Ini bagian paragraf pertama ini adalah abstrak. Abstrak itu boleh dibilang rangkuman ya. Kita jangan percaya begitu saja, kita lihat. Jadi kalau penelitian yang benar itu mereka fair-fairan kok. Tunjukkan metodologinya itu gimana cara menelitinya. Kalau metodologi yang ini kita nggak bisa bayangin karena
mesinnya itu nggak tahu gimana cara fragmen-fragmen molekul. Tapi kalau metodologi studinya kita bisa lihat materialnya, coffee, ya. Wet wash, Cafe Arabica, jadi kopi Arabica, varietal compressing of mixture. Jadi dia menggunakan berbagai macam varietas yang dicampur aduk, ada Bourbon, ada Catuai, ada Caturra, Lempira, EKV 90, Pacas, Typica. Terus dia bilang green coffee was mixed, then roasted, ya. Jadi dari sini kita udah bisa langsung bantah, ya gimana gimana mau berbeda kalau misalkan varietasnya itu dicampur aduk. Tetapi bukan berarti ini adalah suatu penelitian yang jelek ya, tetapi teman-teman kalau secara ilmiah, ini kan dia di majalah ilmiah ya, itu biasanya di edisi berikutnya itu kadang-kadang, pembahasan tentang penelitian-penelitian yang sebelumnya itu bisa dibantah kok. Kadang-kadang ada opini gitu, "Oh ini bias di sini bias di sini," ya nggak masalah itu, tapi kita bantah secara ilmiah juga. Jadi kita fair-fairan. Nah ini saya nggak terima penelitian ini, mungkin ini bisa diterapkan kalau misalkan di kopi yang grade komersial, tetapi kalau misalkan di kopi yang specialty, ya begitu banyak jenis, varietas, dan multifaktor yang menentukan kompon dari kopinya, itu sudah jelas, itu nanti nggak akan berpengaruh. Jadi begini ya teman-teman, dengan temperatur intinya itu kita mencari keseimbangan dari ekstraksinya itu sendiri, mencari keseimbangan, dari rasa yang kita inginkan. Bukan hanya dari bukan hanya dari temperatur aja, tetapi setiap variabel seduh itu adalah satu kesatuan. Dan pengetahuan tentang kopi ini akan masih sangat luas sekali. Tadi aja teman-teman lihat itu artikelnya baru diterbitkan tahun ini. Itu baru pertama kali, itu nanti akan ada penelitian-penelitian yang lebih lanjutnya lagi. Dan kalau teman-teman baca tentang penelitian kopi ya, ini semua penelitian kopi itu seringkali yang dibahas cuman Coffea Arabica atau Coffea Canepora atau Robusta. Nah, padahal kita tahu ada beberapa spesies kopi yang sering disebut itu sebagai Coffea Arabica, Coffea Canefora, kemudian juga ada Coffea Liberica. Nah, Coffea Liberica salah satu varietas yang sempat terkenal, kemarin ada Excelsa, karena dibawa Ryan Wibawa dan memenangkan juara 3 di World Brewing Cup tahun 2024 ya berarti ya. Itu dia bawa varietas Excelsa, kemudian juga kemarin itu sempat booming, spesies Coffea aeginoides itu, yang mahal. Kenapa mahal? Karena satu pohonnya itu cuma menghasilkan 150 gram green beans, ya jadi wajar kalau mahal. Nah, selain 4 spesies itu sebenarnya kopi ini masih sangat luas lagi. Masih ada 100 spesies lainnya yang belum dibudidayakan. Dari satu spesies Arabica aja itu varietasnya udah macam-macam. Ada GC, ada Yellow Bourbon, ada Red Bourbon, ada SL28, ada Typica. Terus juga prosesingnya itu udah macam-macam. Jadi varietas tentang kopi ini dan penelitian yang masih bisa dikembangkan itu masih banyak banget. Jadi kita jangan terlalu kaku. Apalagi kita ini sebagai penyeduh, itu kita keluarkan kompan-kompannya itu, kita setiap kopi itu nanti dia akan unik. Nah, teman-teman jangan kira, ya ini spesies ini akan sama-sama aja ya. Arabica, Canefora ya sama-sama kopi, Liberica sama-sama kopi. Nah, perbedaan spesies ini kalau misalkan di dunia hewan, saya ambil contoh, itu Panthera tigris itu adalah harimau, Panthera leo itu adalah singa. Ini jelas-jelas adalah dua binatang yang berbeda. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi, selamat mencoba, selamat bereksperimen. Kita sudah banyak variabel seduhnya, sudah sampai tahap temperatur. Semua teman-teman bisa tarik benang merahnya mulai dari fase resting sampai temperatur. Nanti saya akan bahas variabel seduh lainnya sampai teman-teman punya dasar yang kuat sehingga tidak terpontang-panting untuk menyeduh seduhannya. Stay nerdy, brew better. Bye-bye.